Yo, hello guys, balik lagi di Spot 5 channel. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan alur cerita film tahun 2020 yang sempat menjadi top nomor 1 ke movie tahun 2020 lalu. Paun menceritakan tentang rentenir yang menjadi seorang ayah angkat, dibarengi dengan komedi dan bisa meneteskan air mata untuk para penontonnya. Yuk, langsung simak filmnya. Check it out. Berawal dari Seung Yi yang bekerja sebagai penerjemah menteri Tiongkok terbaik di Korea. Pada saat itu juga, dia ditelepon oleh pamannya bahwa orang yang ia cari selama lebih dari 10 tahun ketemu di sebuah bandara Beijing. Beginilah awal cerita ini dimulai. Incheon 1993. Suatu hari, Jung Bae adik dan Du Seok sebagai kakak sedang mencari Myung Ja yang berhutang. Mereka adalah seorang rentenir. Jung Bae sangat takut dan tunduk terhadap kakaknya Du Seok. Sedangkan Du Seok juga sangat tegas yang membuat dua sejoli ini sangat serasi. Saat pencarian, mereka mampir di sebuah pedagang kaki lima untuk membeli makanan. Jung Bae mengambil pai coklat dan seketika Du Seok ngomel karena tidak sesuai dengan image rentenir sejati. Tetapi melihat Jung Bae kelaparan, dia memberikan izin untuk memakan pai coklat tersebut. Ketika ingin membayar, Du Seok melihat pemilik tidak kunjung datang. Setelah ia memanggil dan akhirnya mereka pun pergi tanpa membayar. Dalam perjalanan, Jung Bae bertanya kepada Du Seok kenapa ia tidak membayar. Kemudian Du Seok menjawab karena tidak ada yang menagihnya. Jadi siapa yang salah? Dan Jung Bae menjawab dengan spontan, berarti kita tidak bersalah kan Sersan? Sontak Du Seok memukul karena mendengar kata Sersan. Kemudian dalam perjalanan, mereka melihat Myung Ja yang berhutang. Tapi Jung Bae tidak yakin karena tidak pandai mengingat wajah. Du Seok pun kembali memukul diikuti respon gumaman Jung Bae. Setelah berhasil bertemu, Myung Ja langsung menjawab akan membayar hutang karena dia tahu bahwa mereka adalah rentenir. Jung Bae meminta Myung Ja untuk segera melunasi hutang dan mereka tidak akan mempersulitnya. Namun Myung Ja beralasan bahwa ayah dari Seung Yi baru saja meninggal. Mendengar itu membuat Jung Bae tidak tega, tetapi tidak dengan Du Seok. Du Seok tetap kekeh untuk menagih hutangnya dan langsung menunjukkan kwitansi hutang yang sudah telat 2 bulan. Myung Ja meminta waktu 1 bulan lagi, namun ditolak oleh Du Seok. Melihat hal itu membuat Seung Yi mencubit tangan Du Seok. Du Seok marah dan mencoba menjewernya, tetapi tanpa diduga tangannya mengenai Myung Ja. Seung Yi memanfaatkan hal tersebut untuk meminta tolong kepada warga. Para warga melihat dan mencoba menghampiri mereka. Namun Du Seok meminta agar warga tidak ikut campur. Melihat situasi, Du Seok segera meminta jaminan. Namun Myung Ja sudah tidak mempunyai apapun. Tiba-tiba Du Seok langsung menggendong Seung Yi sebagai jaminan. Dia meminta hutangnya dibayar jam 4 besok dan berjanji akan memberi makan dan memperlakukan Seung Yi dengan baik. Dalam perjalanan, Du Seok mencoba menenangkan Seung Yi yang sedang menangis, bahwa dia tidak akan memperlakukannya dengan buruk asal ibunya bisa membawa uangnya besok. Namun Jung Bae ragu, apakah Myung Ja akan membawa uangnya besok. Du Seok meyakinkan bahwa tidak ada ibu yang rela meninggalkan anaknya hanya demi 750.000 won. Di suatu tempat, Myung Ja mendatangi tempat kerja suaminya untuk meminta gaji suaminya yang belum dibayar. Namun kenyataannya suaminya sudah menerima gaji dan memilih pergi dengan selingkuhannya. Myung Ja sedih karena tidak bisa mendapat uang. Kemudian ia menelpon pamannya untuk meminjam uang kepadanya. Pamannya akan memberikan uang kepadanya, tetapi dia harus menuruti perkataan pamannya demi Seung Yi. Myung Ja segera menelpon Du Seok bahwa akan mengantarnya jam 9 besok. Du Seok pun mengancam akan membawa Seung Yi ke panti asuhan jika tidak menerima uang besok. Saat dia keluar dari halte telepon, polisi sudah menghadangnya. Sampai di rumah Du Seok, Seung Yi tidur di kamar Jung Bae. Jung Bae berpikir tindakan Du Seok sedikit keterlaluan karena telah menculik anak dan khawatir Myung Ja akan menelpon polisi. Namun Du Seok beranggapan ini adalah cara yang tepat untuk menagih hutang. Dan ternyata Myung Ja adalah seorang imigran gelap, jadi tidak mungkin dia akan menelpon polisi. Sedangkan Seung Yi sedih karena apa yang telah dialaminya ini. Esokan paginya, Myung Ja dibawa ke kantor Du Seok. Du Seok dan Jung Bae dimarahi oleh bos mereka karena telah membawa anak sebagai jaminan tanpa sepengetahuannya.
Dia menyuruh mereka mengembalikan Xiong Yi ke ibunya, jika tidak gaji mereka tidak akan dibayar selama 3 bulan. Bos dari Do Siok tidak ingin masalah ini menjadi panjang untuk dirinya. Kemudian mereka mencari Myung Ja yang telah berjanji jam 9 akan membayar hutang, tetapi sudah lebih dari jam 12 tidak ada kabar darinya. Saat dalam perjalanan, Xiong Yi kabur dari mobil Do Siok. Sampai akhirnya Xiong Yi berhasil lolos dari kejaran Do Siok dan Jung Bai. Setelah kehilangan Xiong Yi, Jung Bai berpikir menyerah dan menyerahkan bocah itu ke ibunya. Namun Do Siok tidak ingin membayar hutang dari Myung Ja tersebut. Seperti biasa, pertengkaran pun terjadi sesaat sebelum pergi. Malam pun tiba dan Xiong Yi sampai di rumahnya. Xiong Yi masuk ke dalam rumah dan melihat tidak ada ibunya. Saat itu ia teringat tentang ibunya dan pertama kali ia datang ke rumah tersebut. Di pagi hari, Do Siok datang ke kantor imigrasi dan ingin bertemu Myung Ja yang sudah ditangkap dan akan dideportasi hari ini, dan mereka saling berbicara. Myung Ja ingin agar Xiong Yi diadopsi. Dia tidak ingin Xiong Yi ikut dideportasi karena akan membuat masa depan Xiong Yi hancur, dan memberi nomor telepon pamannya bernama Choi Byung Dal yang akan membawa Xiong Yi untuk diadopsi dan membayar semua hutangnya. Do Siok pun mengiyakan keinginan Myung Ja. Sebelum pergi, Myung Ja berpesan untuk Xiong Yi bahwa ibunya pergi ke Tiongkok dalam waktu yang lama untuk membayar hutang. Di lain tempat, Xiong Yi bersiap mencari ibunya dan meninggalkan pesan bahwa ia pergi mencari ibunya dengan memakai sandal kebesaran dan tas yang melebihi ukuran tubuhnya. Xiong Yi pergi tanpa tujuan sampai malam menjelang. Tiba-tiba seorang berandalan mencoba menculik Xiong Yi dan disitulah Do Siok datang menyelamatkannya. Dia menyebut Xiong Yi sebagai jaminan dan Xiong Yi meminta Do Siok untuk menemukannya. Namun Do Siok berkata bahwa dia pergi ke Tiongkok karena sudah tidak menyayangi dan membencinya. Maksud dari Do Siok adalah agar Xiong Yi berhenti mencari ibunya. Tentu saja Xiong Yi tidak percaya. Dengan tangisannya, dia berusaha tetap mencari. Dalam perjalanan, Do Siok menjelaskan bahwa pamannya akan menemuinya dan mengadopsinya sampai dia dewasa dan bertemu kembali dengan ibunya. Di pagi hari, Myung Ja telah selesai membersihkan rumah, menunggu Do Siok dengan wajah polos. Dan disitulah awal mula Xiong Yi dipanggil jaminan oleh Do Siok dan Jung Bai. Melihat Xiong Yi, Do Siok berpikir bahwa dia adalah anak yang aneh. Xiong Yi pun bertanya apakah benar ibunya akan datang untuk menjemputnya saat dia ke Busan. Tiba-tiba telepon berbunyi dan itu dari paman Xiong Yi, Choi Byung Dal. Dia berkata bahwa dia akan mengirimkan uang muka 500.000 won dan 1 juta won lagi saat Do Siok mengantarkan Xiong Yi. Dia juga meminta membelikan makanan enak dan memberikan pakaian yang layak. Namun dia berbohong kepada Jung Bai bahwa uang yang akan diterima totalnya adalah 750.000 won. Mereka pun ke mall, membeli pakaian untuk si jaminan. Dalam perjalanan, Xiong Yi membaca sebuah poster. Do Siok terkejut si jaminan bisa baca Korea. Ia ingin mengetahui dari mana si jaminan bisa membaca. Dan menanyakan nama Do Siok. Do Siok memberitahukan namanya. Seketika Xiong Yi mengartikan nama Do Siok adalah kepala batu. Jung Bai yang mendengar itu sangat bahagia. Di tengah gelut antara kakak beradik ini, Xiong Yi memberikan nama lain untuk Do Siok dengan Xiong Bo sampai mereka pun selesai dan menemukan es serut. Namun Xiong Yi tampak muram. Dia ingin pergi menonton konser Xiao Taiji yang dilihatnya dari poster dan akan berlangsung hari ini. Mereka pun berangkat dengan menerobos pintu belakang. Xiong Yi terlihat sangat senang. Setelah selesai, ternyata poster hanya bisa didapat setelah membeli CD. Xiong Yi juga ingin posternya. Do Siok mencoba menawar, namun antrian di belakang tidak menerima hal tersebut. Akhirnya Do Siok setuju membeli CD dengan harga 20.000 won yang akan dikeluarkan dari kaos kakinya. Xiong Yi sangat berterima kasih. Sampailah di rumah. Jung Bai membuat kue sebagai perpisahan karena besok Xiong Yi akan dijemput pamannya untuk diadopsi. Perasaan Xiong Yi tidak senang yang tidak bisa dipahami Jung Bai. Do Siok mengerti apa yang dirasakan Xiong Yi karena dia juga merasakan hal yang sama. Esok paginya, Xiong Yi dan Do Siok sampai di terminal untuk menunggu paman Xiong Yi. Do Siok memberi sebuah pagar agar dia bisa menghubungi ibunya.
Seung-yi pun ingin pergi ke toilet. Selama menunggu, Do Seok membeli pemutar CD untuk Seung-yi. Dia ingin Seung-yi juga bisa menikmati CD yang ia belikan tadi malam. Dan disitulah pamannya muncul. Namun Seung-yi merasa takut. Bahkan pamannya tidak mengingat nama Seung-yi. Hal itu yang membuat Do Seok ragu. Sebelum berpisah, Do Seok memberikan foto yang ditinggalkan ibunya kepada Seung-yi. Selama perpisahan, perasaan Do Seok memburuk. Seharian pun ia merasa galau. Lalu Jung Bae menyarankan agar dia mengirim pesan ke Seung-yi. Awalnya dia gengsi, namun akhirnya dia mengirim sebuah pesan ke Seung-yi. Sampai beberapa saat tidak ada balasan dari Seung-yi dan membuat Do Seok khawatir. Dia menelpon rumah Choi Byung-dal dan yang mengangkat adalah istrinya. Namun istrinya berbohong bahwa suaminya tidak ada di rumah untuk melindungi suaminya dari masalah. Do Seok semakin curiga, lalu ia mencari alamat Choi Byung-dal dan menghampirinya. Sesampai di tempat Choi Byung-dal, ia bertemu dengannya dan bertanya di mana Seung-yi. Ia khawatir karena Seung-yi tidak menjawab pesan yang dikirimnya. Namun Choi Byung-dal tidak menjawab dan berkata bahwa dia dan Do Seok sama-sama menjual anak kecil demi uang. Do Seok pun marah, langsung menghajarnya. Hasilnya pun nihil. Do Seok tidak mendapatkan alamat Seung-yi karena pamannya tidak tahu dia dikirim di mana. Di tempat lain, Seung-yi bekerja di tempat hiburan malam Cha-Cha-Cha. Dia bekerja sebagai tukang bersih-bersih. Seung-yi mencoba menanyakan kapan dia sekolah pada pemilik klub, namun jawabannya tidak pasti. Seung-yi pun pergi dengan mengambil kartu nama klub malam Cha-Cha-Cha dan mencoba mengirim pesan ke ibunya. Dia rindu kepada ibunya. Sementara itu, Do Seok melihat tas Seung-yi yang diambil dari pamannya. Dia menemukan pagar yang ia berikan ke Seung-yi. Dia segera mengirim pesan ke Seung-yi dan segera memberitahukan agar Seung-yi untuk membalas pesannya. Namun, Do Seok lupa memberikan kode area dan hanya memberikan nomor telepon yang membuat Seung-yi tidak bisa membalas pesannya. Belum sempat menerima pesan lanjutan dari Do Seok, Seung-yi dipanggil oleh pemilik klub. Seorang pengunjung membuat onar dan memecahkan sebuah gelas. Seung-yi disuruh untuk membersihkannya. Pengunjung tersebut semakin berulah dan melempar botol kembali tepat di depan Seung-yi yang menyebabkan Seung-yi terluka. Sang pemilik enggan membawa ke dokter. Do Seok kemudian menanyakan kenapa Seung-yi tidak menjawab ke Jung Bae yang sedang tidur. Dan Jung Bae berkata karena Do Seok lupa memberikan kode area. Seung-yi tidak tahu tentang kode area. Do Seok bergegas mengirim pesan kembali. Do Seok menunggu dan akhirnya telepon berbunyi. Dengan menangis dia mendengar suara Seung-yi. Dia menanyakan di mana dia berada. Dia sangat marah mengetahui bahwa si jaminan berada di tempat klub malam Cha-Cha-Cha. Seung-yi memberikan alamat tersebut dari kartu nama yang diambil sebelumnya. Dalam perjalanan, Do Seok sangat marah. Jung Bae mencoba menenangkannya. Setibanya sampai di alamat tersebut, dia segera mencari Seung-yi. Melihat Seung-yi menangis dan terluka, Do Seok memecahkan kaca dan langsung menggendong Seung-yi. Hal itu membuat pemilik klub bangga. Setelah menceritakan apa yang dialami Seung-yi ke Do Seok, pemilik klub keluar dan Do Seok menghampirinya. Dengan marah ia bertanya kenapa seorang anak kecil bekerja di klub malam dan kenapa dia tidak membawanya ke rumah sakit. Do Seok mencoba menahan amarahnya dan menanyakan kembali berapa biaya untuk Seung-yi. Keesokan paginya, Do Seok menerima pesan dari Cha-Cha-Cha. Lalu dia menjual mobil untuk membayar ke klub tersebut. Do Seok beranggapan dia harus bertanggung jawab karena si jaminan bisa sampai ke klub itu. Do Seok membawa si jaminan untuk merawat luka Seung-yi. Dokter menyarankan agar Seung-yi dioperasi, bukan dijahit karena operasi tidak akan meninggalkan bekas luka. Melihat Seung-yi adalah seorang perempuan, dia menyetujuinya. Biaya untuk operasi yang ternyata 850.000 won. Do Seok menanyakan kenapa begitu mahal, padahal hanya goresan kecil. Setelah mendengar penjelasan bahwa ini adalah operasi spesial yang tidak meninggalkan bekas luka, Do Seok pun menyetujui. Suatu hari dia berkonsultasi agar si jaminan bisa sekolah.
namun ditolak karena Seung Yi bukan warga Korea dan ibunya adalah imigran gelap. Jalan satu-satunya adalah Do Seok menjadi wali dari Seung Yi. Tapi Seung Yi menolak, dia hanya ingin bertemu ibunya. Hal ini membuat Do Seok pusing dan saat itu pula Jung Bae menghampirinya menanyakan kenapa melakukannya sampai sejauh ini. Akan jadi masalah jika Do Seok menjadi ayah penculik. Do Seok pun menjawab jika dia membawanya paling tidak harus menyekolahkannya. Dia tidak ingin si jaminan berakhir sepertinya tanpa pendidikan. Melihat Do Seok yang begitu tulus dan frustasi, Jung Bae mencoba membujuk Seung Yi. Dia berkata bahwa itu hanya berpura-pura menjadi anak, bukan suguhan. Dia harus sekolah agar bisa bertemu ibunya, agar Seung Yi mau bersekolah. Hari pun tiba, Do Seok menunggu Seung Yi berangkat. Seung Yi langsung memberitahu bahwa resleting Jung Bae terbuka. Seung Yi mempunyai banyak teman dan mendapat nilai 100, dan ia simpan di sebuah kotak. Hari-hari pun berlalu, Seung Yi menjadi anak yang cerdas dan mendapatkan ranking 1. Suatu hari, ibu Seung Yi datang untuk menjemputnya, namun melihat Seung Yi sudah dijemput Do Seok, ia tidak berani menghampirinya. Suatu hari, saat sudah masuk universitas, Seung Yi pulang telat. Layaknya seorang ayah, dia sangat khawatir. Jung Bae mencoba menenangkannya. Suara ketukan pintu berbunyi, dan itu Seung Yi yang lagi mabuk dan dengan seorang pemuda menggendongnya. Do Seok tersulut emosi. Setelah Seung Yi tidur, mereka berdua mewawancarai pemuda tersebut. Mereka berdua lega bahwa pemuda itu adalah orang baik-baik dan seorang calon dokter. Di saat itu pula, telepon berbunyi dan telepon tersebut dari Nana Seung Yi. Nana Seung Yi memberitahukan bahwa ibu Seung Yi sedang sakit parah. Mereka berdua pergi untuk menemui Myung Ja, ibu Seung Yi. Di perjalanan, Do Seok memberitahukan bahwa Seung Yi jangan terlalu menyalahkan ibunya karena dia sedang sakit. Mereka berdua pun bertemu. Setelah pertemuan mengharukan itu, Myung Ja ingin bertemu Do Seok. Dia sangat berterima kasih atas semuanya dan sangat meminta maaf atas semua masalahnya. Dia meminta sebuah permintaan terakhir, yaitu untuk bertemu ayahnya yang ternyata masih hidup. Nenek Seung Yi berkata bahwa Myung Ja sudah tidak ada harapan hidup. Nenek Seung Yi berkata bahwa Myung Ja sudah tidak ada harapan hidup, sehingga dia dipulangkan oleh dokter. Myung Ja merasa bersalah ketika melihat kotak yang berisi kenangan Seung Yi saat tumbuh. Seung Yi tidak sengaja melihat sepatu Do Seok yang sudah kusam. Dia berencana membelikan sepatu baru. Lalu dia menelpon Do Seok yang sedang mencari ayah dari Seung Yi. Dia ingin kerja paruh waktu, tapi berbohong bahwa dia akan berkemah. Saat itu juga Do Seok tersulut emosi karena orang yang ditanyakan alamat tidak tahu dan sakit kepala Do Seok pun muncul. Setelah pencarian yang cukup panjang, akhirnya Do Seok menanyakan ayah Seung Yi dan Seung Yi juga telah membeli sepatu baru untuk Do Seok. Seung Yi diajak Do Seok untuk menemui ayahnya di sebuah restoran dan meninggalkan mereka berdua. Sesampainya di rumah, Do Seok diceramahi Jung Bae bahwa yang dilakukannya bodoh. Setelah yang ia lakukan demi Seung Yi, ia malah mempertemukannya dengan ayah kandungnya. Jung Bae takut Seung Yi akan lupa dengan Do Seok dan hidup nyaman dengan ayahnya. Namun biasanya Do Seok memukul Jung Bae karena bicara kasar, tapi kali ini dia hanya menepuk pundaknya. Jung Bae benar, mungkin Seung Yi akan melupakannya dan dia lakukan juga semuanya demi kebahagiaan Seung Yi. Dia pergi meninggalkan Jung Bae dan pergi ke kamar Seung Yi melihat foto masa kecil Seung Yi. Dia akan merindukannya. Tiba-tiba HP-nya berbunyi dan itu dari Seung Yi. Saat menelpon, Seung Yi bilang, "Ayah," yang tidak pernah dia dengar selama ini. Do Seok terdiam sesaat karena terkejut. Ternyata Seung Yi lebih memilih Do Seok ketimbang ayahnya. Dengan perasaan senang, dia segera menjemput Seung Yi. Namun dalam perjalanan, Do Seok mengalami pusing yang amat parah yang membuatnya kecelakaan. Hingga saat itu, mereka belum bertemu kembali dan Seung Yi juga terus mencari. Saat dia mulai lelah mencari, dia melihat poster yang ia lihat dulu bersama Do Seok. Dia teringat dulu memberikan nama Park Sun Bo dan kembali ke polisi untuk melakukan pencarian dengan nama Park Sun Bo. Dan ternyata benar, polisi menemukannya dan umurnya pun tepat. Seung Yi segera pergi ke sebuah panti jompo. Di
Di sana pemilik panti jompo tersebut bercerita bahwa Pak Sunbo mengalami kecelakaan motor 10 tahun lalu. Dia menderita infak otak dan stroke. Akibat penyakit yang dialaminya, Dusyok tidak mengingat apapun. Saat Seung Yi mengingatkan Dusyok dengan kata jaminan, Dusyok mengeluarkan CD player yang ia berikan dulu kepada Seung Yi. Namun ia masih belum mengingat apapun. Kemudian Seung Yi memakaikan sepatu yang dulu ia beli dan belum sempat diberi karena kecelakaan motor. Saat di kaki Dusyok, ia menemukan sebuah buku tabungan beserta catatan pengeluaran. Seketika Seung Yi ingat atas kasih sayang dan pengorbanan Dusyok untuk dirinya. Seung Yi berkata dulu ia adalah jaminan, sekarang Dusyok yang menjadi jaminan Seung Yi sampai akhir. Akhirnya Seung Yi menikah dengan didampingi walinya yaitu Dusyok. Dusyok sempat berkata Seung Yi. Seung Yi pun membalas dengan jawaban ayah.